Sekarang pemirsa kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Prof. Karim Suryadi. Prof. Karim, kalau kita melihat dari 3 nama inilah, meskipun memang nama-nama ini bukan hanya 3 nama saja, tapi ada mungkin sejumlah nama lainnya. Tapi kita akan bahas 3 nama ini terlebih dahulu. 3 nama ini profilingnya seperti apa? Ya, yang pertama menurut saya agak berbahaya kalau kita mengerucutkan 3 nama. Ketika pemilu masih jauh, ketika tingkat pengenalan pemilih terhadap calon masih rendah. Jadi jangan sampai kita seperti menghitung dalam statistika gitu ya. Kita jangan sampai kita sudah membulatkan angka pada tahap perhitungan awal. Jadi menurut saya itu marilah kita bulatkan angka itu pada penghitungan akhir saja. Jadi di penghitungan awal biarkan saja angka di belakang komanya banyak, panjang gitu ya. Baru setelah hasil akhir kita bulatkan. Artinya apa? Artinya saya tidak bukan mencurigai hasil survei, tetapi biarlah hasil survei itu menjadi tari plasenta yang menghubungkan antara masyarakat dengan elit politik. Itu yang pertama. Yang kedua, betapa politik itu terjal gitu ya. Sebab jangankan untuk terpilih, jangankan untuk disukai, sekedar untuk dikenal aja ternyata susah gitu. Kenapa saya bilang begitu? Sebab dari apa yang disebutkan oleh Bang Andi dari SMRC maupun indikator dari Bang Burhanuddin, ternyata orang-orang yang sudah lama nampang di baliho gitu ya, mengadakan berbagai kegiatan yang tujuannya bahkan diizinkan untuk menggerek elektabilitas, tapi kok tidak muncul di dalam survei. Kemana mereka gitu ya? Apakah kerja partai politik dalam mendongkrak calon itu masih kedodoran? Atau apakah misalnya baliho hanya dilirik atau misalnya sama sekali tidak dilirik gitu ya? Atau aktivitas-aktivitas lain tidak diperhatikan? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya sangat percaya hasil survei ini karena ini merupakan langkah ilmiah begitu ya. Tetapi untuk Indonesia selalu dihadapkan pada satu fakta bahwa pemilih di Indonesia itu selalu menentukan hasil pilihan pada detik-detik akhir. Sehingga misalnya saya sebut dalam kasus Pilwalkot Kota Bandung gitu ya. Saat maju dalam Pilwalkot, Ridwan Kamil itu hanya diunggulkan survei 6%, tapi hasilnya menjadi lain. Demikian pula ketika Pilgub gitu ya, tidak besar. Artinya itu yang menyebabkan kemudian saya tanya kepada mahasiswa S2 waktu itu ya yang akan mencoblos di hari pemilihan, saya bilang jika Anda belum punya pilihan di hari menjelang ada pemilu hubungi saya. Dari 50 itu 40 menghubungi gitu ya. Artinya memutuskan itu. Kemudian yang keempat, tadi Bang Andi dan Bang Burhanuddin menyebut ini survei terhadap kelompok kritis jika dilakukan menggunakan handphone. Dalam pandangan saya kayaknya perbedaan itu bukan ditentukan oleh kritisisme yang muncul dari pendidikan, dari ekonomi, atau dari kecerdasan. Fakta bahwa handphone sekarang sudah dimiliki oleh banyak orang dari berbagai strata. Yang boleh jadi membedakan itu menurut saya, ini adalah survei yang dilakukan terhadap orang-orang yang ada di kota atau daerah-daerah yang terjangkau jaringan. Sebab fakta bahwa handphone sudah merambah ke desa-desa, yang membedakannya itu jaringannya tidak ada. Jadi saya misalnya telepon ke kampung saya di Subang, yang tidak jauh dari Bandung begitu loh. Handphone banyak tapi susah dihubungi karena kendala sinyal. Jadi bisa jadi mungkin gitu ya, SMRC maupun indikator menghubungi responden punya telepon tapi tidak bisa dihubungi dan itu mungkin ada di kampung atau di luar yang tidak terjangkau jaringan. Baik, tadi Prof. Catatan saya seperti itu. Baik. Prof. Karim tadi menanyakan begitu banyak tokoh yang kemudian tidak muncul di survei di 3 teratas mungkin yang kita bahas begitu ya. Saya ingin tanya ke Bang Denny. Bang Denny, bagaimana dengan tokoh-tokoh lain yang sebenarnya punya kendaraan politik, partai politik di sana seperti Puan Maharani misalnya, Muhaimin Iskandar, Erlangga Hartarto. Bagaimana kinerja mereka di survei? Apa pendapat dari para responden mengenai mereka ini? Ya, berdasarkan hasil survei ini dari simulasi banyak nama atau kita sebut dengan simulasi semi terbuka, kita melihat
di antara pemimpin-pemimpin partai politik atau elit-elit inti partai politik yang elektabilitasnya lumayan itu hanya Pak Prabowo Subianto. Sementara tokoh-tokoh inti atau pemimpin partai yang lain itu elektabilitasnya malah di bawah tokoh-tokoh yang bukan kader inti partai. Jadi ini menarik sebetulnya bahwa ternyata sejauh ini pemilih lebih lebih cenderung memilih calon yang bukan merupakan pemimpin partai politik. Ini tantangan tersendiri bagi partai politik karena bagaimanapun partai tentu pasti ingin mencalonkan kader intinya atau bahkan pemimpin atau ketuanya. Sejauh ini kita belum melihat ada sambutan yang cukup lumayan bagi ketua-ketua partai itu. Baik, sekarang kita ingin ke Mas Burhanuddin. Mas Burhanuddin, mungkin di dalam hasil survei Anda juga melihat bahwa sejumlah petinggi parpol tertentu yang juga ingin maju, nama-nama mereka ini mungkin akan maju ke Pilpres 2024, tampaknya kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat. Apakah hal ini juga tercermin di sana dan apakah terlihat apa yang menjadi penyebabnya? Ya, jadi Tisa, survei yang kami lakukan di bulan Desember itu survei tatap muka. Jadi baik yang punya telepon atau tidak punya telepon, baik yang punya telepon tetapi nggak punya sinyal, itu terekrut, terwakili dalam survei kami. Nah, kalau kita lihat di survei tatap muka, kita punya data yang cukup rutin, itu memang kita temukan pola di mana mereka, para ketua umum atau para kader yang memiliki akses terhadap penentuan politik penting di partai, itu elektabilitasnya secara umum tidak terlalu bagus. Hanya 2 nama yang relatif agak muncul. Yang pertama Pak Prabowo, tadi sudah disebut oleh Bung Denny. Yang kedua AHY. Di luar itu elektabilitasnya 1% atau bahkan 0, nah pertanyaan Tisa tadi mengapa? Nah, salah satu faktor penting adalah tingkat kedikenalan yang tidak merata. Jadi Pak Prof Karim ya, yang kita tanya kalau kita simulasi banyak nama itu bisa puluhan nama. Memang yang muncul di top 3 ya 3 nama yang kita diskusikan sekarang. Tetapi nama-nama lain itu kita potret secara lebih sistematik, tidak hanya melalui simulasi banyak nama, tapi juga top of mind. Nah, kita tanya tingkat kedikenalan nama-nama puluhan nama tadi. Nah, salah satu penjelasannya, misalnya Pak Erlangga Hartarto itu yang kenal baru 34%. Itu Ketua Umum Partai Golkar dan sekaligus Menko Perekonomian. Jadi jangankan dipilih, dikenal saja baru 1/3 pemilih Indonesia yang kenal. Kemudian Pak Muhaimin yang kenal baru 38%. Kemudian Ketua Umum partai yang lain, misalnya Ketua Umum P3, itu yang kenal baru 18%. Baik. Pak Suharto Monoarfa. Jadi gimana mau dipilih, dikenal saja, itu masih sedikit warga yang mengenal mereka. Nah, mengapa Pak Prabowo dan AHY tingkat elektabilitasnya lumayan? Karena tingkat kedikenalannya sudah baik, meskipun tadi saya sebut tingkat kedikenalan yang tinggi, tetapi dengan elektabilitas yang kisaran sekitar 20-an% buat Pak Prabowo dan 5% buat Mas AHY, itu juga sangat riskan, karena bagaimanapun mereka sudah cukup dikenal, tetapi elektabilitasnya juga tidak terlalu beranjak jauh atau berbeda jauh dengan yang lain. Baik. Jadi sebab utamanya adalah tingkat kedikenalan, dan ini menunjukkan fenomena split tiket voting. Apa itu? Basis massa mereka sendiri tidak seluruhnya memilih ketua-ketua umum partai tadi. Nah, yang repot misalnya untuk kasus Mbak Puan, tingkat kedikenalannya udah lumayan tinggi, 70%. Tetapi elektabilitasnya masih rendah. Baik. Nah, ini jauh lebih menyulitkan karena popularitasnya sudah tinggi, tetapi tingkat kedipilihannya itu masih rendah. Baik. Dan karenanya ruang untuk menaikkan elektabilitas dari sisi popularitas menjadi makin sempit. Baik, Prof Karim, popularitas dan elektabilitas menjadi sangat penting. Masih ada waktu 2 tahun ke depan menuju ke pemilu. Apa yang harus dilakukan oleh partai politik, apa yang harus dilakukan oleh para tokoh yang namanya sudah berada di atas dari kacamata komunikasi politik? Ya, menurut saya ini catatan penting bagi internal partai politik ya, khususnya bagi pimpinan partai politik. Apa yang dikatakan oleh Bang Burhanuddin tadi terang benderang bahwa jangankan masyarakat umum, artinya masyarakat di luar politik,
Tapi mereka yang diklaim sebagai anggota partai politik saja belum tentu menyukai dan menjagokan mereka. Bahkan mungkin mengenal juga tidak gitu ya. Kasus Pak Prabowo menurut saya mungkin itu harus kita keluarkan dari kategorisasi tokoh pimpinan partai politik. Bukan apa-apa, karena kan Pak Prabowo ini spesial gitu ya. Spesial, rare event, karena bukan hanya dikenal sebagai bakal calon yang disebut-sebut pada pemilu 2024, tetapi kan beberapa kali sudah terjun ke dalam kontestasi yang sesungguhnya gitu ya. Jadi keterlaluan lah kalau tidak sampai dikenal sekarang gitu ya. Sebab pemilih dalam pemilu 2019 gitu ya, 2014 juga masih ada. Nah, kemudian bagi tokoh apa yang harus dikerjakan, saya kok lebih percaya kepada apa yang disebut dengan social service marketing gitu ya, marketing pemasaran politik melalui pelayanan sosial. Jadi artinya kerja-kerja nyata, apalagi dalam situasi di mana masyarakat masih dihadapkan kepada berbagai persoalan dan ketidakpastian gitu ya, itu yang harus dilakukan. Jadi jangan sampai partai politik nambah-nambah ketidakpastian. Jadi kalau tadi Presiden menyebut beberapa ketidakpastian karena pandemi, karena disrupsi, jangan sampai ditambah lagi dengan ketidakpastian politik menyangkut tanggal pemilu yang ditarik ulur gitu. Dan itu memberikan pesan bahwa para pimpinan partai politik jangan terlalu percaya diri gitu loh. Buktinya survei mengatakan seperti itu. Jangankan kesukaan, bahkan tingkat keterkenalan pun masih rendah. Jadi gelora komunikasi politik yang dijalankan oleh partai politik itu kok seperti badai dalam secangkir kopi gitu ya. Nggak ngepek kemana-mana, nggak merembes ke bawah gitu ya, ke permukaan. Itu menurut saya poin malah penting sebagai catatan penting bagi pimpinan partai politik dan tokoh-tokoh yang disebut-sebut akan merampaikan dalam bursa capres gitu ya. Baik, terima kasih Prof. Karim Suryadi atas waktunya bersama kami dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi dan juga Mas Denny Arfani sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang hari ini. Selamat sore.